من المولى صلاة وتسليم ورضوان استعجل إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Sabtu di malam minggu kita berjumpa lagi di dalam tema Ramadan pada episode atau pertemuan kita yang ketiga, tepatnya tanggal berapa sekarang? Tanggal 8 April 2023 atau bertepatan pada tanggal 17 malam 18 Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, dipanjangkan umur dalam sehat afiat sehingga bertemu pada Ramadan yang akan datang. Sini nambah ada sini tua pada awal tahun demi tahun Allah temukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia, dan semoga segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa ilalata ala khair irtigaha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma sholli wa sallim. Alhamdulillah pada pertemuan kita ketiga masih kalian dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir. Ada yang sampai minggu ketiga pun belum hadir, ya mungkin kena hubbud dunia, ya, termasuk aqdamul afat, bilangan kesalahan atau kerusakan yang sangat besar, yaitu hubbud dunia, cinta dunia. Ya, hubbud dunia kata Nabi Muhammad SAW, ra'su kulli khati'ah, cinta dunia itu biang dari segala kesalahan. Kesalahan, ya, biangnya itu adalah cinta dunia. Ya, lebih memikirkan dunia, urusan kerja, urusan ini. Oh, kerja bukannya urusan akhirat juga? Iya, selama dia bekerja tidak meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang muslim, baik puasa,
sholat, apapun menuntut ilmu. Kalau ditinggalkan berarti dia masuk kepada hubbud dunia. Belum lagi yang nanti ada sifat penakut, ya, takut miskin, takut lapar, ya, juga bakhil, pelit dan sebagainya. Itu termasuk sifat-sifat yang tercela di dalam agama Islam. Baik, kita membahas masih yang lebih besar, yaitu tentang higit wal hasad. Ya, nggak jauh ini, karena kembangan dari higit dengki masuknya kepada hasad. Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis salasun la yakhlu minhunna ahad. Ada 3 sifat yang tidak kosong dari manusia. Dari manusia nih, kita manusia, kalau yang mengaku kedebong pisang nggak usah cerita. Kalau kita ini manusia, maka tidak akan kosong dari 3 sifat ini. Pertama, al-hasad, yaitu sifat hasad, apa nanti akan disebut, ya, yang sebelum kita udah bahas masalah dari sombong, ya, kemarin apalagi ghibah, riya, ya kita udah bagi-bagi. Karena nggak belajar ilmunya, dia harus bicara, takut ghibah, padahal harus dia mesti bicara. Ghibah nggak? Ghibah, tapi harus dibicarakan. Ada yang ghibahnya haram, bahkan menjurus kepada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ghibahnya ini akhirnya menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Lebih lanjut, ya, karena Anda masukin di YouTube, bisa ditonton lagi atau diulang-ulang kembali. Kenapa? Karena kalau di file pribadi, HP Anda bisa hang, ya, berapa GB setiap rekaman. Kemudian mau dibagikan juga susah loading. Nah, mendingan taruh aja, ya, enteng di YouTube. Nah, dan juga bisa memberikan kepada orang lain. Tapi apa daya, ya, yang nonton juga sedikit. Ya, termasuk yang udah ngaji sama Anda, kebetulan nggak ngaji, nggak nonton lagi. Ya, udah dikasih tontonan yang gratis, masih nggak nonton. Yaitu hasad. Yang kedua, don, yang menyangka, sangkaan, don, baik sifatnya nanti suudzon ataupun husnuzon. Yang pertama hasad, kemudian don, sangkaan, kemudian yang ketiga yaitu tiaroh. Ya, tiaroh ini, ya, dari kata to'ir, burung, artinya kabar-kabar yang nanti akan dibicarakan kalau kita belajar di kitab Habib Usman. Wah, kejatuhan cicak nih, ya, nyangkanya apa nih? Loh, ya, itu tuh tiaroh, kabar-kabar, apa sih namanya kalau zaman sekarang, ini kayak zodiak, ya, zodiak itu hal-hal begitu. Itu manusia nggak luput dari itu tuh, ya, tanda-tanda. Nah, itu tuh, ya, nanti akan dibahas, ya, tapi kita akan menceritakan karena ini menyangkut di bulan Ramadan ini, tentunya Anda nggak, yang Anda udah ulang, nggak secara luasnya duduknya ngaji, ya. Ini kita isi waktu, karena di bulan Ramadan kita mengaji ini jauh lebih besar pahalanya ketimbang di luar Ramadan. Kita tahu yang sunnah diganjar wajib, yang nggak wajib bisa diganjar 70 sampai 700, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taklim kita sebulan ini diganjar selama 1 tahun kita mengajar atau belajar ilmu. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Yang penting husnuzon, sangka baik kepada Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Nawaitu. Iya, bener kan? Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtida'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' Wadaraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asyani wa
daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji Allahumma salli wa sallim. Ya, sifat hasad dan sifat dengki dan hasad ya udah jadi bahasa Indonesia ya, hasud loh. Nah, ini semua ada dalam Al-Quran. Ya, kita baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma, dari kejahatan seluruh makhluk yang Allah ciptakan, ya kita berlindung kepada Allah. Dan di akhir apa? Wa min syarri hasidin, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad, yang selalu menghasad. Yang selalu menghasad, itu minta kepada Allah. Makanya jangan tinggal tuh baca kulhu buat tauhid, kul a'udzu bifalaq dan qul binnas untuk perlindungan kepada Allah. Ya, arti singkatnya lihat aja terjemah. Ya, masa umur udah tua masih nggak tahu juga itu ayat. Makanya ketika hari Jumat jangan ditinggal, setelah sholat Jumat selesai baca Al-Fatihah 7, kul huwallahu ahad 7, kul a'udzu bifalaq 7, kul a'udzu binnas 7. Kaki kita belum berubah. Ya, insya Allah Allah akan jauhkan dari kejahatan dari Jumat kita baca sampai Jumat yang akan datang. Itu ada hadisnya. Baik, itu dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari kejahatan orang yang hasad, sering-sering kita baca. Karena di dalam ayat tersebut wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian Nabi juga katakan iyyakum. Apa kata Nabi? Iyyakum. Awas kamu, jauhkan oleh kamu wal hasada, dari sifat hasad. Fa innal hasad yakulul hasanah. Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan. Inti punya kebaikan yang luar biasa, dari bangun masjid, bangun pesantren, anak yatim, kebaikan, wah masya Allah, udah dilalat sama dia. Apalagi nggak punya kebaikan, kebaikannya banyak, udah dilalat, ya, udah banyak banget. Tapi apa? Karena dihasad, maka memakan itu kebaikan yang itu sungguh banyak banget. Gara-gara apa? Hasad. Kama ta'kulun narul hatab. Nabi umpamakan sebagaimana api makan kayu bakar. Tahu kayu bakar? Kayu yang buat dibakar, apinya itu adalah hasad. Inti udah ngumpulin banyak kayu, semakin banyak, semakin gede apinya. Pahamin tuh? Ya, jadi sayang nggak? Sayang. Yang ada kejahatan yang banyak. Makanya kalau kita bicara amal soleh, niat kita aja udah dapat pahala. Besok mau taklim, besok mau ini, pokoknya amal baik nih. Inti baru niat udah dapat pahala. Satu. Kemudian dikerjakan, dapat pahala. Diganjar sama Allah bisa 70 sampai 700 sesuai Allah Ta'ala punya kehendak. Nggak ngerjakan tetap dapat pahala. Udah nih niat. Sebaliknya, niat jahat belum Allah catat, belum dicatat oleh malaikat, belum. Ketika dibuat kejahatan baru tercatat. Satu. Jadi kalau hitungan baik ame jahat, menang mana? Baik. Tapi ternyata di timbangan nanti di mizan Allah Subhanahu wa taala banyakan mana? Sebab apa? Karena kalau kejahatan inti terus melakukan dan bangga dengan kejahatan itu. Dan nggak mau istighfar, nggak hilang walaupun sedikit-sedikit. Kebaikan yang menjulang jauh gara-gara hasad terus habis. Gara-gara yang ngungkit habis. Paham nggak? Akhirnya kalah nggak? Kalah, dia pelan-pelan terus berjalan. Itu yang banyak begitu aja udah. Akhirnya apa yang terjadi? Beratan amal kejahatan. Ya, itulah hasad. Hati-hati, Nabi sudah kasih tahu, jauhkan oleh kamu hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Dan banyak lagi ya yang Nabi larang kita sampai jangan berbuat hasad. Baik, ya cukup satu hadis Al-Quran. Kalau orang beriman sudah takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala dan ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, iklam, ketahuilah. Ya, karena ini nggak mungkin kita, gue sih nggak pernah hasad. Jangan, karena Nabi udah kasih tahu tadi, tidak akan kosong manusia itu dari sifat hasad. Apa itu sih hasad? Kita harus tahu.
Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu, aman aja, padahal diri kita penuh dengan kehasatan, penuh dengan kemunafikan, tapi kita merasa aman, karena merasa diri ente nggak punya sifat itu. Kenapa? Nggak belajar. Berbangga-bangga aja dengan amal soleh, padahal hancur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hasad? Ini awalnya. Ketahui dulu sebelumnya ada higit, yaitu dengki. Karena ini awalnya dari dengki. I'lam annal hiddah, bahasanya dengki itu natijatul ghadab, yaitu buah dari marah. Ya, awalnya dari marah. Sama kayak gibah begitu juga. Nggak demenan sama orang, marah. Ya, faida gadibal insanu al ahadin, apabila seseorang marah kepada seseorang, walam yakdir an yantagima minhu, dia tidak mampu untuk membalas kemarahannya itu, yarji'ul ghadabu ilal batin, maka kemarahan itu yang nggak bisa dikeluarkan, maka apa yang terjadi? Masuk kepada batinnya, sorohik, dan maka menjadi dengki. Makanya orang dulu enak kalau ngomel-ngomel aja, nggak ditaruh di hatinya. Ente orang sekarang kan ambekan, baperan, diomelin udah. Makanya enak ngomel. Kita punya guru, alhamdulillah. Coba kalau kita kan mau negor temen aja nggak enak, akhirnya jadi higit, dengki. Ya, gitu. Zaman sekarang memang susah juga, ngomel disalahin juga. Entah dikata provokatif, dikata ini, dikata oh guru marahan aja, nggak begitu. Padahal ngomel daripada akhirnya disimpan di hati. Nah, udah kesimpan ini higit, ini jatuhnya dengki. Nah, kalau udah dengki, ada perasaan inti apa? Ingin menikmati, hilangnya kenikmatan orang yang inti punya. Paham nggak? Awalnya enak, akhirnya marah, jadi dengki. Dari dengki ada tuh la yazalul hagit, senantiasa selalu orang yang dengki, yang tadir, menunggu fursahu, kesempatan, hatta yantagi maminal mahgud, untuk bisa membalas orang yang didengki. Ada gak kesempatan dia untuk membalas, baik dengan tangannya, dengan mulutnya, dengan apapun juga ada, dia menunggu kesempatan. Udah ada niat tersebut, ya, higit itu, maka ya orang yang dengki itu akan selalu menunggu untuk membalas orang yang didengki. Paham nggak? Gara-gara kesel kan jadi dengki nih. Bahasanya apa sih kalau bahasa Indonesia nih? Ya dengki kan? Ya, kayak pura-pura nggak tahu lagi. Ya, kita bakal ngalamin hal-hal begitu. Ya, untungnya masih di hati. Makanya belajar untuk bisa ngobatin, jangan sampai keluar. Kalau keluar udah ada niatan menunggu ya orang yang dengki, nah maka akan berjalan terus, akhirnya masuk kepada apa? Al-hasad. Apa hasad? Tamanna zawali nikmah. Ya, dia bercita-cita, ada angan-angan untuk menghilangkan nikmat anil mahsud, dari orang yang dihasad. Tuh, ya, udah orang dapat duit nih, inti nggak demen, tuh udah mulai hasud itu. Ya, dapat, mudah-mudahan miskin dia habis. Kenapa Allah marah hasud itu? Karena yang kasih nikmat siapa? Allah. Inti marahnya nih siapa? Inti keselnya sama Allah. Sama misalnya nih, ini kan hak ane yang punya duit, hak ane, prerogatif ane. Ane mau kasih siapa aja itu terserah siapa. Terserah ane. Ini contohnya nih, jangan Allah dulu, ane. Ini murid-murid ane banyak. Inti mau bandel, ane mau kasih duit juga apa-apa urusan ane. Inti yang baik-baik ini langsung, itu kok. Tuh, kesel sama ane. Ane tahu. Kesel gak ane? Marah gak ane? Tentu marah. Lah hak ana nih, duit ana, urusan ana. Mau ane kasih siapa ke yang ane inginin? Kenapa inti yang ngambek? Pahamin dulu di sini. Ini ana, apalagi Allah yang maha tahu. Kenapa orang-orang yang seperti inti ane kasih? Karena ane tahu tujuan ane untuk apa. Paham nggak nih? Ya, inti nggak ngerti. Nggak selalu yang baik ane kasih, bisa yang jahat ane kasih. Tujuan ane kan ane punya maksud. Makanya nggak usah lihat kiri kanan, udah dengan kenikmatan orang lain. Apalagi sampai goyang iman inti. Oh tiap hari semua Allah Islam. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan am yahsudunan nas. Ya. Ini ditutup, hilang. Am yahsudunan nasa, ya, alama atahumullahu min fadli. Apakah mereka manusia-manusia yang hasad, ya,
atas apa yang Allah telah berikan kepada mereka min fadli, dari keutamaannya. Ini ayat kalau di dalam kitab-kitab tentang cinta sama Ahlul Bait ini dimasukin, ini cerita begini nih. Allah kasih kenikmatan kepada orang dari keutamaannya, apakah kaya, kemudian dari nasab, ya paham ya. Kemudian ada kebencian tuh, ini kan sekarang udah terungkap nih, masalah Habib lah dibawa-bawa dan sebagainya. Habib nggak ada yang mau jadi Habib, nggak ada, itu semua dari Allah. Inti bisa timbul dari orang kaya, urusan siapa? Ada yang minta nggak waktu masih di dalam kandungan? Ya emak gue orang miskin lagi, pakai di kandungan gitu, ya Allah jangan keluarin dari rahim emak gue, jangan. Emak gue tahu orang miskin, nggak ada yang sadar. Mau lahir dari orang miskin, dari orang kaya, dari anak presiden. Makanya bersyukur pada Allah kalian dilahirkan dari rahim ibu-ibu inti yang udah mukmin. Oh, kalau inti nggak dilahirkan, mungkin dilahirkan di sono anak Israel. Apa kata apa? Mungkin inti orang yang sedang membantai kaum muslimin. Itu di situ dulu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini kan kagak. Udah nggak bersyukur ngelihat kenikmatan orang lain. Ada zuriat Nabi nggak mau ngakuin ada zuriat Nabi. Ya Habib sih nggak di zuriat Nabi juga nggak lo akuin, nggak rugi. Inti jadi orang kaya dihasutin, yang hasutin orang miskin, rugi gak inti? Kagak, yang rugi lu. Justru Allah berikan kenikmatan kepada orang, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang dikasih kemuliaan, ada yang enggak dan sebagainya. Ada ekosistem, ada rangkaian yang menjadikan keadilan Allah di situ. Paham tuh? Belajar di situ, ada orang kaya, ada orang miskin, yang kaya harus bagaimana, yang miskin bagaimana. Paham tuh? Ya, itu di situ terciptanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang enggak adil di dalam sikap yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah taala katakan tuh, manusia mau hasud ya dengan apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu udah ada angan-angan untuk menghancurkan kenikmatan orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah taala, masuklah kalian kepada hasud. Ya. Laisa minni, kata Nabi, bukan dari golonganku, du hasadin, yang punya sifat hasad, wala namimah, yang punya sifat namimah, wala kahanah, yang demen main dukun, wala ana minhu, saya nggak masuk sama dia nggak masuk sama ana. Ya, luar. Kalau yakbid, ya gibtoh itu boleh, al mukmin yakbid, al munafik yahsud. Orang munafik sifatnya hasud, kalau orang mukmin namanya yakbid. Apa yakbid? Gibtoh. Kalau gibtoh itu dibolehkan, itu sifat mukmin. La ba'sa bil gibtoh, tidak mengapa orang yang gibtoh. Apa gibtoh? Antamanna, sama, berangan-angan, linapsika, pada diri kamu, engkau berangan-angan pada diri kamu, misla nikmah allati taroha, ya, yang kau lihat atas nikmat seseorang yang kau lihatnya ala, ya, ala akhika, atas saudaramu min fadlillah, dari keutamaan Allah. Ada cita-cita, tapi nggak menghancurkan orang lain. Ya temen, ya jadi orang kaya, inti bercita-cita mau seperti dia menjadi orang kaya, maka inti cari langkahnya apa itu untuk memberi spirit dan semangat. Itu namanya gibtoh, itu orang mukmin. Kalau orang hasad beda, orang lihat nikmat bukan mencontoh supaya dapat kenikmatan seperti dia, justru apa? Kasak kusuk untuk menghancurkan orang tersebut. Paham nggak? Kalau lo mau jadi kayak Habib mulia, cari cara. Ada di dalam Al-Quran. Itu menjadi orang kaya, ada caranya. Semuanya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kagak. Ya, ada baru lagi berita, tuh Habib-Habib di Indonesia tuh harus diperiksa tuh DNA-nya. Tuh jangan-jangan Habib palsu. Habib palsu. Ya, itu lu cek aja deh Robi tuh, ada jelasnya. Nanti kata lu nggak akuin juga nggak apa-apa, nggak rugi. Ya, itu orang-orang kaya semuanya mesti diperiksa tuh, jangan-jangan korupsi lu. Ya, nggak boleh begitu, menetralisir apa namanya, semuanya begitu. Emang benar ada Habib palsu, ada orang kaya korupsi, tapi jangan semua kemudian begitu. Islam nggak ngajarin begitu. Anu udah bahas lalu, ada orang Sunda yang jelek, oknum, bukan Sunda semua begitu. Apapun, ada Batak, itu katain Batak begini, enggak semua Batak begitu. Oknum, Betawi semua, kalau begitu inti sama seperti zaman jahiliyah. Itu sampai ada perseteruan untuk bertengkar, yang Nabi pisahkan. Apakah kalian mau kembali seperti zaman jahiliyah? Tuh menjatuhkan suku, menjatuhkan ini, jangan, hati-hati.
Nah, sekarang nih zamannya kadrun, ya itu larinya kemana? Kadal gurun, maksudnya Arab, bahasanya dengan kadrun, itu unsur Arab maksudnya. Kalau nggak ada orang Arab yang masuk, nggak di Islam yang masuk ke bumi Indonesia. Mesti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah main ungkit-ungkitan, udah. Ya, ini zamannya, hati-hati. Udah, makanya ngaji. Ya, ini sifat karena ada hasad dan dengki. Udah, nggak usah pakai ada hasad dengki ini. Baik dari segi nasab, ya. Nasab itu bisa dari keturunan Nabi, inti nasab raja, boleh nggak? Ya, dari mana dia keturunan raja? Orang miskin. Emang keturunan raja udah ke 10 boleh mus kaya aja kan, kagak. Ya, inti dari segi nasab, bisa dari segi kekayaan, ya, dan sebagainya. Ya, itu kan nikmat yang Allah berikan kan banyak modelnya. Ada temen, ya, berjuang sama-sama sama ente, cuma ente ganteng, temen ente jelek, dapat bini cakep, ente yang ganteng nggak cakep. Kan menurut kita, ya, cakep nggak cakep kan tuh kalau menurut agama bukan itu, bukan kecantikan, tapi akhlak yang baik. Ini menurut inti, biasa menurut syahwat gitu. Gue tahu dia dulu udah miskin, jangan-jangan pakai bulu perindu nih. Hasut inti. Hasut tuh namanya, ini menghilangkan kasak kusuk tuh, ya kan, menghilangkan, ya, untuk menjatuhkan orang lain. Ya nggak boleh begitu. Ya. Inti waktu sekolah paling pinter, temen inti bodoh, nggak naik kelas, tapi ke 30 tahun kemudian ketemu, dia jadi orang sukses kaya. Inti enggak, sudah gitu. Paham nggak? Ini Allah Ta'ala kan mau kehendaki. Berapa banyak, Anda kan sering-sering baca biografi, sampai biografi ke olahraga pun Anda pelajarin. Ya, banyak yang audisi misalnya kayak ini, juara harapan, tapi pas tadi jadi penyanyi yang nomor 1, yang juara 1 nggak jadi apa-apa. Begitu juga di dalam pelatihan camp-camp dan sebagainya, baik di bola, bulu tangkis dan sebagainya. Dia nggak juara, dia nggak ini, tapi pada akhirnya jadi profesional, dia bisa paling mahal. Itu kan kehendak siapa? Allah. Kita giptoh namanya orang mukmin, cari tahu. Bisa ke dia, apa itu prosesnya? Pasti ada. Oh, karena dia baik mungkin sama orang tuanya. Oh, karena dia Masya Allah, dia begini-begini. Cari tahu, cari jalannya untuk bisa sukses seperti dia. Bukan kemudian menghancurkan, itu namanya munafik. Munafik itu sifatnya hasad. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari sifat hasad. Karena munafik, na'udzubillah min. Ya, banyak deh. Udah hasad, udah nggak enak, jadi penyakit. Oh, penyakit, udah nggak enak aja, udah gremet aja makan. Ya, satu aja udah nggak enak, di kampung inti ada hasad, udah nggak enak inti punya hidup. Ya, gitu. Apalagi banyak. Ya, hasad tentang perempuan, hasad tentang harta, ada segala macam kerjaan. Ya, hati-hati tuh. Ya. Hasad itu at'aban qalbiyah, capek hati. Ya, makanya kata Sidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an, sihatul jasad min gillatil hasad. Sehatnya jasad karena sedikitnya hasad. Dibilang sedikit nih, bukan nggak ada. Ya, ini Sidina Ali katakan, oh mereka sih orang-orang yang jauh dari hasad. Ini buat kita. Ya, sihatul jasad min gillatil, sangat sedikit hasadnya. Ya, belum sampai keluar, dia buru-buru hilangin. Itu sifat manusia, kadang-kadang ada setan, kalau nggak ada itu bersih. Sorga udah, kalau di sorga makanya nggak ada hasad, nggak ada dengki, nggak ada inti lihat teman inti, bidadarinya 10. Setan, padahal waktu amal soleh dunia banyakan gue, nggak ada itu di dunia, nggak ada. Hasad, dengki, marah, nggak ada bini tentu lagi ngambek, kenapa? Hasad di sorga. Laki gue dapat bidadari 20. Gue jadi yang ke-20, gue pakai begini, nggak ada. Kasak kusuk perempuan bidadari lu berapa? Nggak ada tuh, nggak ada. Makanya jangan bingung, tuh perempuan nanti gimana kalau laki-laki dikasih bidadari, ntar kayak di dunia dong diduain. Ya, enggak, tuh dunia tuh sifat dunia, cemburu tuh dunia, sifat cemburu, marah, kesel, enggak, itu di akhirnya nanti di surga enggak ada gitu. Gaul salam mereka semuanya dalam keadaan selamat dari penyakit hati, selamat dari segala macam hal-hal. Sakit aja nggak ada. Lo sakit gigi di dunia, di sono nggak nyambung, enggak. Jangankan sakit gigi, mules mau buang air, bukan mencret, enggak, buang air normal kan, ada mules dulu. Nggak ada, kalau nggak mules buang air nggak ada. Atau itu lagi duduk, ya keluar tai. Ada nggak? Enggak, pasti didahului dengan
mules. Nggak ada gitu-gituan. Emang nggak buang air di sana. Mau berasa kencing nggak ada. Udah nikmat yang Allah berikan bertambah dan bertambah dan bertambah, setiap hari bertambah. Makanya di dunia ini inti siap untuk mengalami segala letih, payah, capek, sakit dan sebagainya. Bersabar kepada Allah Ta'ala, istiqomah sampai mati, inti balu rahatul mukmin. Itulah kematian. Ya, rohani orang mukmin, senangnya orang mukmin dengan datangnya kematian. Karena dia nggak udah capek dengan urusan dunia, udah nggak capek dengan penyakitnya, nggak capek dan sebagainya dengan segala macam. Makanya orang-orang yang mukmin, apalagi wali, lebih hebat dia di dalam kuburnya. Kenapa? Ya, karena ketika rohnya kita waktu hidup, misalnya aneh contoh misal, ya, aneh mengurusin inti, mudahin inti, aneh aja lagi sibuk mikirin anak aneh, mikirin istri aneh, misal gitu kan ya, mikirin lo lagi. Oh yang gue mau mikirin dia, gue aja lagi mikirin lo. Tapi ketika di barzah, udah rohah, nggak ada lagi huruf pikuk dunia dan sebagainya, perhatiannya kepada orang-orang yang dicintainya. Tuh, gitu, Masya Allah. Makanya hadir ya ziarah-ziarah kepada orang-orang soleh. Ya, jadi bukan waktu hidupnya, meninggal pun tetap dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dilihat oleh mereka. Ya, maka sering-sering WA mereka dengan apa? Dengan hadiah Fatihah dan sebagainya. Asbabul hasad, sebab-sebab hasad kasirah banyak nih. Yang pertama apa? Minha al-adawah wal baghdha, dari sifat, karena sifat permusuhan, kebencian. Ya, kebencian, permusuhan itu yang menjadi sebab dari hasad, ya. Udah kebencian tuh dia nggak ingin tuh. Ada orang yang ceritakan sifat-sifat musuhnya. Digedek sama orang nih, sama musuhnya. Orang lain cerita, oh si Fulan begini. Wah, tuh. Ya, itu namanya hasad. Makanya hilangkan sifat permusuhan. Jadi kalau kita nggak bermusuhan sama orang mau ceritain dia bagaimana, kita senyum aja, orang nggak ada apa-apa. Paham ya? Nih Kiki nih, ini nggak demen sama dia nih. Ya, kita tapi belum berasa kalau kita nggak suka. Jaya dicerita, si Kiki tuh Masya Allah sukses. Oh Masya Allah, kita girang. Itu berarti kita nggak punya penyakit sama dia. Tapi ketika paham nggak tuh ya? Itu tuh berarti ada tuh. Ini ada musuh media berarti. Hati-hati tuh, ntar masuk hasad. Kemudian apalagi tarafu takabur. Sifat yang kedua yaitu tarafu, ngoninggiin diri, takabur, sombong. Nah, biasa orang-orang yang sombong yang meninggikan diri, dia nggak suka tuh layardo, nggak ridho, nggak suka an yadhar ahadun biman kobat min kobati. Ya, kalau orang lain tuh punya kedudukan yang tinggi. Karena inti punya sifat yang sombong, takabur. Orang takabur tuh ketika ada orang lain merasa besar, dia nggak mau, orang mesti di bawah dia. Paham ya? Hati-hati tuh sifat-sifat begitu. Makanya ini harus ada, ya, harus dipelajari orang-orang yang punya kelebihan. Baik dia punya kelebihan harta, nasab dan sebagainya. Makanya Habib itu yang harus dijalani. Mereka nggak pernah untuk membanggakan hal-hal tersebut. Kenapa? Karena memang udah dididik dari kakek dan kakeknya. Nasab bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dia seperti Rasulullah sebagai keturunan yang harus dakwah ngajarin orang. Tuh, paham tuh ya? Gitu. Sama ketika inti dikasih nanti kekayaan, bukan untuk kesombongan, didik anak-anak inti untuk bisa berbagi sama orang. Paham tuh ya? Itu agama ngajarin. Yang keluarga habaib dari dulu memang ditekankan dengan agama. Ya, nah ini orang-orang yang berseberangan aja, ya, yang mengungkit hal demikian. Nah, makanya nggak boleh ada sifat takabur. Maka jangan sampai ketika inti dikasih kelebihan di dalam pangkat, derajat, kedudukan, ya, jangan sombong. Kemudian darinya lagi, ya. Nah, ini biasanya khaufu adamil husul alal maghasid wa hadza yakunu ghaliban bainal agharib wa zumala. Nah, ini biasanya nih. Ya, takut tidak mendapatkan hasil apa yang dituju. Dan ini kebanyakan di antara kerabat-kerabat dan teman-teman. Ya, aduwul mar'i man ya'malu misla amali. Musuh seseorang itu yaitu orang yang beramal sama sepertinya. Musuhnya pedagang. Musuhnya ustadz. Paham tuh ya? Nah, musuhnya buzzer. Paham? Musuhnya tukang minyak wangi. Jadi aduwul mar'i man ya'mal misla amali. Musuh seseorang adalah orang yang beramal sama sepertinya, bekerja sepertinya. Musuhnya sepak bola. Musuhnya bersaing dia.
Cuma kan zaman sekarang yang nggak main bola, yang rese. Paham nggak? Ada fans Ronaldo, ada fans Messi, dia baik-baik aja, lu pada musuhan. Lihat, Anda lihat begitu, lihat. Wah, yang demen Messi jatuhin yang Ronaldo, ambil begitu. Yang lucunya orang Indonesia lagi. Kalau di negaranya nggak apa-apa ya. Misalnya di orang Argentina, wajar dibela Messi, boleh nggak? Ya masih ada satu. Ini kan nggak ada siapa. Lu bukan Ronaldo, bukan Messi, bukan Portugal, bukan. Sampai berantem, sampai mencela-celaan. Di tes main bola nggak bisa. Parah lagi kan? Ya Allah. Udah nikmatin. Kami nggak pernah begitu. Nikmatin semua. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Kekurangan biarin, nggak ada rugi sama lu. Kelebihannya nikmatin sudah. Apalagi urusan dunia. Ini nih, ya kan yang lucu zaman sekarang. Kalau ini kan sama-sama jalannya. Ini yang lucu bukan jalannya, ngikut-ngikut. Apa aja udah. Ya, siapa kita? Makanya hati-hati. Ya, kita yang bekerja di satu pekerjaan, musuh kita utamanya pasti yang satu profesi begitu. Musuhnya Ustadz karena takut. Pendaringan lah, inilah, misalnya Anda nih, begitu. Kita masuk misalnya satu tempat, pasti musuh kita yang pertama di satu tempat pasti Ustadz. Ustadz, jadi kalau inti dengar ada Ustadz ngomongin kita, ya itu tadi penyakit hasud, ya gitu. Ya, makanya kita belajar untuk jangan, ya, nauzubillah min dzalik. Dan yang terakhir ini yang paling umum apa? Khabusan nafsi. Ya, khubsun nafsi wa nada'atil toba, yaitu karena sifat emang jelek di dalam tubuhnya, emang tobiatnya yang naudzubillah min, ini yang sifat yang paling banyak. Ya, sifat yang paling banyak karena ini bisa dimiliki oleh siapa saja. Kalau tadi ya masalah kekayaan yang punya kaya. Kalau yang punya kelebihan. Ya, tapi kalau ini umum sudah merata paling banyak, yaitu memang sifatnya buruk. Sebab apa? Ya tadi karena makanan yang haram, dari kerjaan yang haram, ya makan yang haram, kerjaannya pasti haram. Ya, makanan dari boleh korupsi dipakai makan untuk itu, udah keputusannya, ngomongannya semua nggak menimbulkan kebaikan. Dari hasil apa? Dari hasil yang haram. Ya tuh tadi khubdunas, hobis, ya hobis keji, jiwanya tuh keji memang. Ya tega bunuh orang, jadi begal dan sebagainya. Nah, itu gampang tuh kalau dia jadi tukang hasad ya begitu, karena memang kejam. Tega aja bunuh orangnya berani, maka sifat-sifat hasad ya udah ada. Jadi jangan anggap biar kata dia buruk, dia tukang begal, perampok, nggak mungkin dia ada punya penyakit hasad. Nggak mungkin. Kalau penyakit hasad nggak bakal motor orang lo ambil. Paham ya? Gitu. Jadi jangan pakai daripada jadi ustadz hasad, mendingan gue maling motor nggak hasad. Oh nggak bisa, lu jadi maling motor ya hasad. Kalau nggak hasad sama orang, lu nggak ambil motor orang. Itu bahasa-bahasa begitu, hati-hati di akhir zaman. Ya, paham tuh ya? Gak bisa. Kedudukan seorang ustadz jauh lebih mulia, tinggal dibenerin aja. Mendingan gua nggak pakai jilbab daripada nggak pakai jilbab nggak bener. Kan banyak bahasa begitu. Lu nggak pakai jilbab, hati lu kotor. Kenapa? Karena Allah perintahkan untuk pakai jilbab. Suruh tutup kerudung, tutup aurat kalian. Allah yang perintahkan, tapi kalian ingkar. Kalian nggak mau, nolak. Berarti buruk gak hatinya? Buruk. Kalau Allah kalian tolak, bagaimana manusia? Itu aja balikin. Ya, soal nanti dipakai jilbab, dipakai kerudung masih buruk, nah itu dibenerin akhlaknya. Karena memang nggak semuanya harus begitu. Karena tutup aurat itu, ya itu salah satu daripada kewajiban. Adapun membersihkan hati, babnya lain lagi. Jadi bukan berarti ketika kita udah pakai peci, pakai jilbab kemudian langsung bersih hati, enggak. Babnya belajar lagi. Ya, paham tuh ya? Gitu. Sudah, itu hasad ghid. Nah, kemudian wa ilajuhu sokbun jiddan. Ini mengobatinya sokbun jiddan, sangat sulit. Ya, hasad dengki itu penyakit yang sangat sulit untuk diobatin. Di anahu la yurdihi, karena sungguhnya dia nggak punya redo, nggak senang udah. Illa kecuali antazula ni'amillah, kecuali dia orang tersebut hilang kenikmatan dari Allah, an ibadi, dari hambanya. Ya, ini penyakit yang suka diobatin. Ya, makanya apa?
minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat hasad dan juga orang yang hasad kepada kita. Wadawi galbakal marid bihadhil adwiyatin najiyah, yaitu obatilah hatimu yang sakit ini dengan obat-obat yang manjur. Apa obatnya? Bukan Paramek. Bukan obat warung, bukan. Ya, ntar inti beli lagi sama Wan Ali. Wan Ali beli obat apa? Grip, obat flu. Enggak, obat hasad. Dijawab Wan Ali, kawin lagi. Hilang penyakit lo. Penyakit hasad hilang. Ya, lo kawin lagi, bukan yang hasad yang ada, bini lo yang hasad. Yang ada udah nggak hasad, gimana hasad Bib, ane sama orang lain, bener Bib, kata Abi pas kawin lagi, ane bener-bener nggak ada hasad sama orang lain, gimana ane mau mikirin orang lain tiap hari bini ane mukulin aja. Bukan itu, obatnya apa? Pertama, antaklam annal hasad yaduruka fi dinik wan dunyaka. Inti harus tahu, inti harus taruh di hati inti, di pikiran inti, bahwasannya hasad itu membahayakan kamu di dalam agama kamu dan di dalam dunia kamu. Tuh taruh tuh, hati-hati. Ngomong sama diri kita, itu obatnya. Ya, obatin diri kita. Hati kita jangan ngomong, jangan hasad. Sebab membahayakan diri kamu, baik di dalam agama kamu maupun dunia kamu. Itu. Kenapa? Karena bahayanya buat dunia kamu, ya la tazalu bisababil hasad fi hammin wa ghammin, ya wa kamadin wa huznin. Kamu kalau hasad senantiasa nanti kamu akan apa? Akan galau, sedih, bingung, ya segala macam, udah nggak ada enak-enaknya. Tuh, dunia kamu nggak enak-enaknya, nggak gimana mau tidur nggak bisa, dipikirin orang lain, orang lain nggak mikirin dia. Ya, kalau mikirin yang cakep sih nggak apa-apa. Gimana supaya dia bisa makan? Ini kagak. Gimana supaya itu dikerjanya berantakan? Gimana supaya dibeceri sama bininya? Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, itu obatnya yaitu kau tahu bahwasannya hasad itu bahaya buat diri kamu. Baik dalam dunia, lo jadi capek, lo jadi penyakitan, dalam agama hilang pahala-pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi hati-hati ya, jangan sampai berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian namimah. Ya, namimah ini ada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu antusibu gauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Makna bebasnya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik ya, orang-orang fasik nih, orang-orang yang inti nggak bisa percaya, bukan orang mukmin, kelakuannya nggak benar, binaba'in, dengan satu berita, fatabayyanu, maka cek and recheck dulu. Cek and recheck dulu. Antusibu gauman bijahalati, jangan sampai kalian makan mentah-mentah berita itu dari orang fasik, akan mengakibatkan kaum, ya, akan menimpa kaum dengan kejahalan kebodohannya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka kalian akan menjadi sangat menyesal. Ya, akhirnya tawuran, adu domba, itu semua namimah kan adu domba. Ya, karena kita percaya langsung apa yang dapat berita, bukan check and recheck. Makanya hati-hati kalau dapat berita. Ya, oh serem sekarang, hati-hati. Ya, masalah bola kemarin, mana sih, udah nggak ikut-ikut, percuma. Sebab di luar nggak percaya. No, dari bikin postingan di tentang Palestina, bang jangan akut itu politik. Yang masalah kemarin, benar, habis begitu. Palestina lagi main di Kanjuruhan model di apa, serang gas air mata. Ini kemanusiaan. Kalau disuruh kemanusiaan nggak bicara agama. Ya, ini bukan bicara agama Islam atau Kristen atau siapa juga. Ini masalah kemanusiaan. Ya, makanya kita harus dapat berita yang benar-benar. Ya, ini kita lihat sekarang bagaimana keadaan di sana. Baik. Namimah ini apa? Naklu kalamin nas. Memindahkan perkataan manusia ba'dhum ila ba'din, dari sebagian kepada sebagian yang lain. Hati-hati dulu namimah, ya, kalau hasad dengki masih biasa itu ya, pakai naudzubillah, itu pakai hati. Kalau ini udah mainnya pakai jari sekarang, bukan pakai mulut lagi namimah, pakai jari, share and share.
share and share. Memindahkan perkataan manusia kepada yang lainnya, ligasdil irsad, untuk tujuan yang merusak, wal fitnah bainahum, menjadi fitnah di antara mereka. Tuh namanya namimah, adu domba. Wahia min kabairid dzunub, dan ini tergolong dosa yang amat besar. Terbilang pembesar dosa. Kenapa? Lima fiha minal mafasidil azimah. Karena ini termasuk daripada kerusakan yang amat besar. Asyaddu minal ghibah, dan dosanya lebih besar dari ghibah. Bahkan fitnah asyaddu minal qatli. Fitnah itu dosanya jauh lebih besar daripada pembunuhan. Orang membunuh 1-2, tapi fitnah, apalagi masuk di media sosial, manusia akhirnya saling membunuh berapa orang. Belum lagi yang saling suuzon, yang hasad, fitnah, dengki, kerusuhan dan sebagainya. Gara-gara fitnah. Ya. Wah, banyak ancaman dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya masalah fitnah. Innan namimah wal hidda finnar. Sesungguhnya orang yang namimah, yang dengki, finnar, di dalam neraka. La yajtami'ani fi qalbi muslim. Tidak dua-duanya berkumpul pada hati seorang muslim. Kalau benar muslim nggak punya sifat demikian. Makanya serem tuh kalau bilang muslim. Ya, kalau inti muslim nggak punya sifat namimah, nggak punya sifat higit. An-namam syarrun minal hasid. Orang yang namimah, yang tukang adu domba, yang memindahkan perkataan kepada orang lain, itu syarrun, kejahatannya minal hasid, lebih besar dari orang yang hasad. Tapi kan Anda bilang semuanya berkaitan. Biasanya dari hasad, dari ghibah, kemudian ada hasad, dengki, dimulai itu memindahkan perkataan orang, cerita sama orang, padahal nggak terjadi, sengaja supaya akhirnya orang musuhan. Itu kan lebih bahaya lagi tuh. Makanya hati-hati. Penyakit hati itu akhirnya bisa berkaitan. Ya, tapi ingat, namimah ini lebih besar dosanya daripada kejahatannya juga daripada hasid, orang yang hasad. Wa ya'malu namam fi sa'atin ma la ya'malu sahir fi syahr. Orang yang melakukan fitnah, melakukan adu domba di dalam sesaat aja, sejam dia berbuat, ma la ya'malu sahir fi syahr. Tidak bisa dilakukan oleh penyihir dalam 1 bulan. Penyihir dalam 1 bulan masih kalah kerjaannya sama orang yang namimah dalam 1 saat. Orang nyihir sebulan baru kena berapa? Lama dia 1 orang aja belum tentu. Apalagi yang nggak gape. Ya, paham ya? Yang disihir orangnya ini amalannya banyak. Sampai sebulan belum mati-mati tuh. Ya, tapi kalau namimah dalam 1 jam bisa dapat berapa? Tuh, apalagi pakai HP. Ya, udah subhanallah, udah dikasih tahu. Dulu mungkin orang bingung begini. Sekarang benar, sejam aja orang berapa yang jadi korban. Amalun namam adharu min amali syaitan. Kerjaan namimah lebih bahaya. Kalau bahasa kasar lebih bangsat ibaratnya. Lebih bahaya dari pekerjaan syaitan. Tuh. Karena li'an amala syaitan, li'anna amala syaitan, karena amalnya syaitan, kerjaan syaitan bil khayal wal waswas, hanya khayalan dan waswas. Itu syaitan kerjaannya bikin kita khayal dan waswas. Itu syaitan sebenarnya khayal itu kerja kagak. Khayal aja gitu. Udah dapat bini cakep. Kerja kagak. Mau nyari kagak. Mau jadi orang hebat, males. Mau jadi orang pinter, males ngajinya, males kerjanya. Khayal, udah khayal doang, khayal. Di tempat tidur kaum rebahan, ya itu. Akhirnya dia hayal-hayal dijagain lilin deh. Di ngosek. Kalau yang dikoseknya pakai keramik, nah kalau yang dikoseknya masih peluran, dapat kagak balanya burik, pantatnya. Ya. Di ngosek rumah yang dikosek bukan yang pakai keramik, yang masih ditambal, masih dipelur jahit. Dapat kagak, ya babinya buta. Ya, ada aja gitu-gitu ya. Ini jangan percaya gitu-gituan, jangan. Nggak ada gituan, nggak ada. Ngapain pakai begitu? Ini korupsi ketahuan.
Kalau korupsi nggak pakai babi ngepet, ya sampai ada mau nipu babi ngepet di Depok, bohong ternyata, ya kan? Iya emang nggak ada. Nggak ada. Tapi kemarin ketemu babi nyasar. Cari nggak ada. Inti jangan takut. Jadi kalau duit inti kata hilang ada babi ngepet, ya kan ada ceritanya ya. Ada sekarang nggak ngaji lagi, emang nikmat susah ya, syukurnya tuh manusia. Syukurnya. Ya, di rumahnya di kampungnya kata ada babi babi ngepet. Udah bikin pengajian di rumah inti. Ya, kita bikin pengajian rumahnya. Nggak ada aja yang hilang. Nggak ada. Anda bilang kalau ada yang hilang, Anda udah masuk di situ pengajian, masih juga hilang, berarti bukan babi ngepet. Orang ngambil. Paham ya? Nggak ada lagi. Ya, emang nggak ada. Jangan diyakinin, ngapain susah-susah banget nyari duit ambil mau jadi tuyul, ambil babi ngepet. Nggak usah. Inti punya Tuhan Allah Ta'ala. Jadi yang tatuan duit inti hilang. Kalau hilang paling bini inti. Kalau enggak anak inti. Kalau enggak lu lupa udah jajan rokok. Balik duit gua kurang, berantem sama bini. Padahal dua-duanya lupa, udah nggak ada lain. Itu kan orang beragama, setiap meletakkan sesuatu dengan Allah jaga insya Allah, ya gitu. Ya, jadi was-was, setan itu kerjaannya bikin was-was. Wa amalun namam bil muwajahah wal muayyana. Tapi kalau amalnya orang yang namimah itu berhadapan sama kita. Paham nggak tuh? Ngajak bicara, ngajak ini, itu lebih kena. Kalau setan kan was-was, kita nggak ketemu nih setan gini-gitu. Iya, ntar gituin dia. Ini nggak mungkin setan di hadapan kita, cuma di alam pikiran kita. Kalau ini di depan kita dengan retorika, omongan dan sebagainya, kita ngangguk-ngangguk. Lebih bahaya itu. Ya, apalagi fitnah wanita. Waduh, serem. Ya, yang ceritanya perempuan lagi. Langsung angkat pedang. Ya, benar gak? Iya kan dari zaman dulu begitu. Begitu hebatnya laki-laki jatuh fitnahnya kalah sama perempuan. Obatnya yaitu banyak ya, diantaranya la tusaddiqhu. Jangan pernah percaya dengan orang bawa berita. Benar gak Furqan? Apaan? Fitnah tidur tuh. Capek tadi dia habis jadi imam maulid, imam tarawih, imam witir, baca doa, Bilal juga, masya Allah. Inti sih pada jahat membebankan semuanya kepada dia gitu. Ini bukan namimah, bukan gibah, bukan yang didapat dan dia. Dia yang diceritain juga namanya diketawa. Ini bukan namimah, njok. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, kalau inti mau ada marah karena Allah. Marah karena Allah, cinta karena Allah. Arti marah karena Allah, kalau sesuatu yang memang Allah itu murka, inti marah karena Allah. Jangan nggak ada marah, misalnya ada maksiat, inti marah, bukan maksiat sama dia, karena ini perbuatan maksiat, marahnya karena Allah. Bukan marah karena sifat pribadi. Ya. Wajib inti, kalau Allah murka, inti mesti marah juga, jangan diem. Ya, nggak boleh. Ya, tapi bukan berbuat keonaran, bukan. Apa di hati inti nggak demen itu Allah marah itu. Inti jadi marah juga, bukan yang marah kemudian ngacak-ngacak. Oh sih bukan. Bukan, ada yang menggelora di hati inti, ini perbuatan laknat, ini nggak boleh, Allah marah, murka. Kalau ada jiwa inti gejolak itu bagus. Kalau inti tenang-tenang baik, inti sama dengan perbuatan orang gitu. Ya, melihat sesuatu inti ridho dengan perbuatan buruk, maka inti masuk dengan perbuatan tersebut. Ya. Hati-hati tuh. Ya, sekarang inti digiring opininya supaya inti ridho dengan perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, itu kerjaan buzzer begitu. Siapa sih mereka? Ya sudah, mereka nggak punya agama. Jelas, kalau mereka beragama, apapun agamanya di Indonesia, ya mengajarkan kasih sayang, nggak usul-uzon, nggak bikin perpecahan. Itu semua agama. Ya, kita yang beragama Islam, kita begitu diajarin. Agama-agama lain, kalau dia senang mengadu domba dan sebagainya, ya itu berarti dia nggak punya agama. Kenapa? Karena dia benci dengan orang yang beragama. Maka ingin dihancurkan orang-orang yang punya agama. Selesai. Dia pelajarin, nanti paham itu. Ya. Dan jauhkan dari sifat namimah. Kalau itu bisa perintahkan untuk orang itu meninggalkan namimah, mencegahnya. Kemudian apa lagi? La tusiudzon.
bi akhika gaib, jangan suka suuzon kepada saudaramu. Ya, haram hukumnya. Nah, itu inti harus jangan. Kemudian apa lagi? La tajasas ala akhika. Jangan juga nyari tahu tentang saudaramu. Mau tahu urusan orang, itu tuh biang-biang yang menjadi namimah. Wala tahtaki li ahadin kalaman naman. Jangan kau berhikayat, bercerita kepada seseorang dengan kalam orang yang namimah, ya, yang demen mengadu domba. Makanya jaga ya daripada lisan kita, ya, makanya ada peribahasa mulutmu harimaumu, ya, itu salah satu sifat yang tercela. Makanya menjaga mulut ini berat, makanya jagaannya banyak banget, sampai 2. Mata 1 doang kelopak, kuping apalagi terbuka, paling ada bulu-bulu dikit hidung. Tapi mulut ada bibir, ada gigi. Ada gigi aja juga nggak bisa ngomong, coba deh. Gigi aja, gigi gitu nih. Apa tuh? Bisa ngomong? Oh ya, itu aja nggak bisa ngomong. Ini cerita-cerita masih. Ada tuh udah. Ya, nasihat terakhir itu guru ane begitu. Ya, jangan banyak kalam. Di antaranya banyak omong. Ya, usahakan jangan banyak ngomong. Di mana aja ngomong mulu. Ya, Nabi ngomong kalau nggak ngomong nggak ngajar gue. Ya, tapi di luar itu jangan banyak, apalagi cerita-cerita yang inti belum tahu pastinya. Ya, karena apa? Nanti akhirnya mengandung kepada ghibah, kepada namimah. Akhirnya apalagi kalau itu udah bentrok berbicaranya tentang suku, tentang daerah, tentang organisasi, tentang ini, kemaslahatan, kemasyarakatan, yang akhirnya gara-gara salah bawa omongan akhirnya menjadi tawuran orang, menjadi perang, menjadi perpecahan, apalagi sampai ada yang terbunuh, ya, itu termasuk orang yang di dalamnya yang terlibat walaupun hanya dengan kata-kata, maka dosa-dosa orang tersebut Anda juga dapat kebahagiaan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan, Allah jauhkan dari perbuatan tersebut. Maaf kalau agak malaman, ya, karena kita kewajiban juga ada tamu tadi, kita hormati tamu, itu kewajiban. Ya, kita tinggalkan karena itu sadah balawi begitu keadaannya. Ya, biasanya amalan apa yang dikerjakan ketika ada tamu, apalagi tamu itu kita hormatin, kita tinggalkan dulu, rehat sebentar, ya. Jadi mohon maaf, mohon redhonya, ya, apabila kemalaman, ya, kalau yang ngerti kenapa HBB kemalaman jarang-jarang bulan Ramadan, biasanya Habib kemalaman di Jakarta. Tapi yang nggak punya otak, ya. Punya otak, orang punya otak apalagi nggak datang. Ya, bilangin, kasih tahu yang lainnya, ya, besok tuh malam Senin, hari Minggu malam Senin kita ketemu. Yang belum datang suruh datang, apalagi dari Jakarta, apalagi ketempatan. Kalau masih mau, Anda datang lagi, ya, sebab kalau dia nggak datang, Anda berhentiin ngajar. Karena kalau ngajar Anda berhenti, Habib nanti kalau ngajar berhenti jadi agak nggak sibuk dong, gitu. Ya, Anda girang, emang Anda mau dikitin, kenapa? Anda mau lebih fokus, mau jadi owner dodol. Karena selama ini kan Anda nggak pernah ikut campur, tapi Anda mau kembangin, Anda mau besarin, ya, nanti Anda akan bicarakan lebih lanjut, karena nggak mungkin di sini nanti jadi iklan. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fadhum alaina tawbatan sirrulla hawla wastur lana al-awrati wa amin al-rawati wa birli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil filani wa kulli mahabba